Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan untuk menyia-nyiakan dan juga bukan untuk memberatkan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk kita kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin untuk kamu itu mudah, dan Allah ingin dan Allah tidak ingin untuk kamu sulit. Jadi turunnya agama, turunnya syariat itu mempermudah kita dalam kehidupan, bukan mempersulit. Barang siapa yang menganggap turunnya syariat dan agama ini adalah mempersulit hidupnya, berarti dia belum mengerti tentang hikmah dan kebaikan Allah. Saya mau contohkan, kalau polisi bikin di perempatan lampu merah, itu mempersulit kita, memperlambat kita, atau mempermudah kita ya? Lah kan jadi ibu jadi lama ada lampu merahnya. Untuk keselamatan, untuk gantian, agar tidak stuck berhenti. Kalau nggak ada lampu merah tambah kacau. Berarti ketika Allah berikan kepada kita syariat, itu untuk mengatur, bukan untuk mempersulit. Jadi kalau ada orang yang ketika diibadah merasa dipersulit, ketika dilarang merasa dipersempit, ketika dia diperintahkan merasa terbebani, itu berarti belum memahami makna penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra. Allah pengen untuk kamu mudah. Wala yuridu bikumul usra. Allah nggak pengen buat kamu susah. Jadi jilbab buat perempuan nyusahin atau mudahin? Kok susah Ustaz, mau berangkat harus begini dulu, itu dulu. Kalau tinggal nggak pakai kan tinggal cabut jalan aja nggak pakai jilbab Ustaz. Itu mempermudah perempuan untuk terjaga kehormatannya, mempermudah perempuan untuk tidak diganggu, mempermudah perempuan untuk dihargai. Itu caranya Allah Subhanahu wa taala menghargai wanita. Jadi semua syariat Allah sebenarnya untuk kebaikan, bukan untuk kesulitan. Maka Allah menginginkan untuk kita sebenarnya kebahagiaan. Kalau begitu dipahami, maka semua syariat Allah tujuannya adalah baik. Dan orang yang tidak tahu tentang syariat Allah, orang yang tidak akan tahu jalan kebaikan. Saya ulangi ya. Allah menjadikan syariat untuk mudah atau untuk susah? Mudah. Berarti syariat Allah tujuannya kebaikan dan kemudahan untuk kita, untuk manusia. Maka orang yang tidak mengetahui syariat Allah berarti orang yang nggak tahu jalan kebaikan. Kalau begitu, orang yang mengetahui syariat Allah, belajar tentang syariat Allah adalah orang yang akan mengetahui jalan kebaikan. Jadi orang yang belajar ilmu agama, orang yang akan tahu jalan kebaikan. Hadirnya kita di majelis ilmu ini, majelis taklim,
Itu agar kita tahu mana jalan yang baik, mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Akhirnya ketika kita mengambil keputusan dalam kehidupan, keputusan kita di atas kebaikan karena di atas ilmu. Berapa banyak orang gara-gara nggak punya ilmu ngambil keputusan dalam kehidupannya salah. Akhirnya dia bertambah besar masalahnya karena ngambil keputusan yang salah. Berarti belajar ilmu agama itu jalan keselamatan. Ya, jalan kebahagiaan. Berarti maka Rasulullah mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah pahamkan agama. Allah pahamkan agama. Contoh deh. Gara-gara nggak tahu agama, maaf ya Bu, contoh saja, jangan tersinggung. Kalau tersinggung cepat berubah. Suaminya ketika malam ngajak dia ke tempat tidur karena nggak tahu ilmu agama, nggak mau, terserah saya dong, saya juga punya hak untuk nggak mau. Padahal dia nggak sakit, padahal dia punya kelapangan, lalu dia tolak suaminya. Bahkan ketika suaminya betul-betul mengajak, kamu paksa saya laporin polisi kamu. Ya, si polisi suami daripada laporin polisi mendingan belok dikit deh sebelum masuk rumah. Kemana dia? Bilang sama istrinya banyak kerjaan. Ternyata Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sebabnya kenapa Ibu? Karena istrinya nggak punya ilmu agama. Salah suami dong, Ustaz, kok salah saya? Suami juga salah, saya nggak benerin. Bukan berarti kalau ditolak jadi halal untuk melakukan itu, tetap haram. Tapi pemicunya karena kebodohan. Si perempuannya nggak ngerti, si laki-lakinya juga nggak ngerti. Akhirnya peraturan Allah dilanggar. Padahal peraturan Allah untuk mempermudah hidup. Gara-gara meninggalkan peraturan Allah, hidup berantakan. Itu salah satu contoh. Banyak contoh dalam kehidupan ini. Kalau kita nggak punya ilmu agama, kita salah ngambil keputusan. Akhirnya hidup penuh dengan masalah. Poinnya adalah belajar terus ilmu agama. Itu poinnya. Jangan bosan belajar ilmu agama. Udah belajar aja belum tentu bisa diamalin. Benar apa benar? Benar. Udah di berapa kali kasih tahu Ustadz, dari Ustadz A, B, C, D, udah ngasih tahu semuanya. Kadang-kadang bener sih Ustadz, tapi kalau sampai rumah prakteknya susah. Wah, ada capek Ustadz jadi males ya, subhanallah. Bener itu. Bukan berarti, banyak yang bilang kayak begitu. Ini kisah nih. Seorang laki-laki cerita sama saya, dia sambil berkaca-kaca bercerita mengatakan, Ustaz, istri saya setiap diajak selalu alasannya capek karena punya 3 anak. Padahal nih suami usianya masih 30 tahun. 30 tahun kalau kompor gas gimana tuh? Terus sampai berkaca-kaca, dia untung tahu agama. Kalau dia nggak tahu agama, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Waktu itu kebetulan di Mekah saya ketemunya Bu. Saya bilang sama dia, depan Ka'bah, doa dong depan Ka'bah. Doa dia depan Ka'bah. 2 bulan setelah umroh dia nikah yang kedua. Subhanallah. Serius, 2 bulan atau 3 bulan setelah depan Ka'bah dia nikah yang kedua. Lah kan dia doa depan Ka'bah yang terbaik buat hidup dia. Ya, kita terlepas benar apa salah, tapi semua ada pemicunya. Intinya perempuan harus belajar ilmu agama. Gimana itu contoh ya Bu, itu satu contoh. Kita nggak fokus kepada contoh itu, tapi itu satu kasus. Belum lagi kasus mendidik anak. Bagaimana seorang ibu mau mendidik anak kalau ibunya nggak punya ilmu agama?
Anaknya kalau nggak, anaknya disibukin les robotik, disibukin les panahan, disibukin les kuda, apa semua disibukin. Anaknya begitu suruh baca ikro aja bacanya kebalik. Nggak pernah diajarin ilmu agama. Lalu ibunya maunya meninggal dikirimin Al-Fatihah. Lah gimana, nggak pernah ngajarin anaknya agama tapi pengen anak soleh ngirimin amal soleh, bisa atau nggak bisa? Nggak bisa. Akhirnya ngumpulin tetangga, yuk bacain Al-Yasin buat nenek saya, buat ibu saya. Lah dikirain pahala ini bisa dibayar pakai joki. Itu kan pahala bayar pakai joki namanya. Nggak bisa. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Kalau jokinya niatnya cuman uang, niatnya cuman hadiah, belum tentu dapat. Tapi kalau kita ajari anak kita agama, idza mata ibnu adam inqata'a amaluh. Kalau Bani Adam meninggal terputus semua amal kecuali waladun soleh, anak yang soleh. Shadaqatun jariyah, sedekah yang berjalan, waladun soleh. Yang ketiga apa? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu tadi kita bahas, sekarang anak juga kita bahas. Jadi semales-malesnya belajar, tetap berangkat. Paksakan, walaupun sampai kajian nyender, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Asal jangan ngorok aja, ganggu orang yang lain. Nyender nggak apa-apa. Yang penting mau denger, duduk, nggak ganggu orang, nggak masalah. Yang penting mau belajar. Jangan sampai lagi malas belajar, malas Ustaz, akhirnya di rumah scroll HP, nonton TV, nggak seru kalau nggak nonton gosip, akhirnya nontonnya gosip. Bukan majelis ilmu, majelis pahala yang dia dapat, mana majelis gosip. Gosip itu kan gibah ya, gibah. Digosok makin sip. Makan apa diumpamakan di Quran orang yang gosip itu? Makan daging saudaranya sendiri. Jadi orang yang gosip itu lagi makan pesta stik manusia. MUI ada fatwanya, Ibu. MUI sudah lama memfatwakan acara itu haram. Cuman kan yang namanya MUI cuman bisa memfatwakan. Ya sama kayak saya, cuman bisa nganjurkan. Setelah pulang ini ibu nonton ya terserah, masing-masing lagi. Masing-masing lagi. Yang penting sudah diingatkan. Lanjut kita pembahasan dari kitab Da'wad Dawa. Ini kitab udah kita baca berapa tahun Bu Meti? Lebih 2 tahun. Sudah hampir 5 tahun lebih juga. Ya. 214 halaman sekarang. Kemarin kita bahas cara agar kita tidak terjatuh dalam dosa adalah jaga telinga. Sudah itu, ya. Karena kalau maksiat kemarin itu maksiat itu akan membantu syaitan. Kan sudah kita bahas juga. Dan kita jaga telinga dari hal-hal yang haram. Karena mendengar hal-hal yang haram itu akan menyebabkan kita berpikir untuk yang haram. Jaga telinga. Kita bahas kemarin ini. Tidak akan mungkin di dalam hati keluar hasrat keinginan kecuali setelah mendengar dan melihat. Tadinya kita nggak dengar, kita nggak lihat, kita nggak mikirin, Ibu. Begitu tiba-tiba teman bilang, tahu nggak? Di Blok M ada bazar murah banget. Tasnya diskon 50%, mereka bagus-bagus. Kepikir nggak jadinya? Kepikir, gara-gara dengar kan? Itu perkara yang mubah ya, jual beli perkara yang mubah. Terkadang ada yang terpikir perkara yang haram gara-gara dengar. Gara-gara ngedenger. Jadi jangan dengar sesuatu yang bikin kita pusing. Tagoful, iya. Belaga nggak tahu aja.
Ini malah semua dicariin, berita orang dicariin. Apalagi maaf nih ibu-ibu lagi rame nih. Pemerintah semua didengerin, jadi akhirnya dia mikirin pemerintah. Dia mikirin doang, nggak ada solusi, cuma jadi pusing. Hidupnya jadi penuh dengan kecemasan, kerisauan, ketakutan. Coba dulu kita belum ada media sosial kayak begini. Hidup tentram, tenang, nggak ada yang nakut-nakutin kita, nggak ada yang mencemaskan kita. Jaga telinga kalau mau jaga hati. Poin sekarang bukan itu udah kita bahas kemarin. Jaga telinga, udah kita bahas. Sekarang di poin 46 di halaman 217. Jaga lisan dari ucapan yang diharamkan. Karena kalau tadinya sudah jadi keinginan kalau diucapkan bisa jadi hasrat yang kuat dalam jiwa. Tadinya masih ingin, belum diomongin. Begitu sudah diomongkan, kepinginnya tambah gede. Itu maksudnya. Ya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, selanjutnya musuh tadi berkata, siapa ini musuhnya? Setan. Kan setan udah bilang, dengar pakai telingamu. Kenapa? Karena setan kan nggak bisa masuk ke dalam diri kita dan langsung menyusup ke dalam hasrat keinginan kita, kecuali dia masuk lewat mata sama lewat telinga. Dari mata dia indahkan, jadilah keinginan. Dari telinga dia indahkan, jadilah hasrat. Kalau sudah terkumpul hasrat itu sering dilihat dan sering didengar, akhirnya menjadi sebuah tekad. Kalau sebuah tekad, jadilah sebuah ucapan. Kalau sebuah ucapan, nanti tinggal tunggu kesempatan. Seperti itu. Maka katanya di sini, ya, dikatakan di sini, selanjutnya musuh tadi berkata, jagalah polisan. Kamu jaga lisannya. Perhatikan, maksudnya jaga di sini, tongkrongin tuh lisannya dia, mulutnya dia. Kenapa? Ia adalah pos yang agung dan merupakan tanda kekuasaan. Buatlah ia mengucapkan perkara yang tidak berguna dan justru membahayakan dirinya. Ini, setan pengen kita ngomong yang gak berfaedah. Ngomong yang gak berguna, bertanya yang gak berguna, pengen tahu yang gak berguna, itu jangan. Perkara orang lain, orang mau pergi, mau kemana? Ke depan, depan mana? Itu terserah dia mau ke depan, depan mana. Nggak perlu kita tahu, nggak. Iya, kalau mau salam, sapa, silahkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar, sehat. Sudah, itu ada faedah buat dia, buat kita. Kita assalamualaikum, ngucapin salam, dia jawab waalaikumsalam, kita dapat doa, sama-sama dapat doa. Tapi kalau mau kemana, sama siapa, ngapain, itu bukan urusan kita. Kan boleh aja Ustadz, jangan masuk yang bukan urusan kita. Ibu-ibu, bapak-bapak terkadang sama, nanya yang nggak penting. Kenapa? Karena itu sesuatu yang kita tanyakan, nanti perkara yang tidak berguna justru membahayakan dirinya. Ya kan? Pertamanya cuma iseng nanya, lama-lama membahayakan diri. Cegahlah ia dari ucapan yang berpahala. Ucapan berpahala, astagfirullah, Allahu Akbar. Orang kalau sedang keseleo, maaf, orang kesandung, sunnahnya baca apa? Hah? Kesandung. Bismillah. Iya, Bismillah. Lah ini orang kesandung malah ngomongnya kemana-mana. Ada nggak yang begitu? Copot, apanya yang copot? Bismillah kalau kesandung. Bismillah. Mobil kita bukan ketabrak, umpamanya jalannya tiba-tiba keluar jalur, masuk bolongan, bismillah. Motor, bismillah. Naik kendaraan, karena asalnya itu ada hadis, ontaknya waktu itu kepleset, Rasul mengajarkan baca bismillah.
bismillah. Jadi kita juga kepleset kesandung baca bismillah. Tapi setan itu berusaha supaya kita nggak bilang bismillah. Ya, dilatahin, bilangnya malah bikin dosa. Nah, apa ya dosa yang paling besar biasa dilatahin, Bu? Aduh, nggak dosa. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Fatimah, ya Abdul Qadir Jailani. Nggak boleh minta tolong sama siapa dia? Minta tolong kepada selain Allah. Itu yang besar sebenarnya. Ya Allah boleh, karena Allah tempat kita meminta. Allah tempat kita meminta. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim lagi, lanjut. Katanya di sini, cegahlah ia dari ucapan yang berpahala, ya tadi zikir. Zikir kepada Allah dan istighfar atau membaca kitab. Oh, coba saja. Saya mau tes kita semua. Dua pilihan, satu baca buku, dua baca HP. Mana yang lebih lama? Iya benar. Karena memang itu salah satu trik setan untuk melalaikan kita. Kenapa begitu baca Quran baru 2 halaman ngantuk? Baca HP sampai malam nggak ngantuk? Ngantuk. Setan, ini kan kita lagi bahas nih, Bu. Ini kan kita lagi bahas setan. Membaca kitab, memberikan nasihat kepada para hambanya dan membicarakan ilmu yang bermanfaat. Pada pos ini, ya ini pos lisan, kalian memiliki 2 perkara yang besar. Jangan ambil peduli dengan mana kalian akan menang. 1. Posnya adalah berbicara dengan pembicaraan yang batil. Jadi setan selalu berusaha untuk dia membicarakan yang batil. Ya. Kemudian sungguh orang yang kondisinya demikian adalah salah satu saudara kalian, bahkan termasuk tentara penolong utama kalian. Jadi setan berusaha ada orang yang dia pengaruhi untuk ngucapin yang batil supaya dia jadi pasukan delegasi setan. Supaya kita terikut. Tapi kita direkrut sama dia untuk membicarakan yang batil. Contoh, dibicarakan tentang meragu-ragukan Islam. Islam itu agama yang keras, Islam itu agama teroris, Islam itu agama yang membunuh. Yang ngomong siapa? Apakah langsung iblis yang ngomong? Bukan, manusia. Akhirnya orang antipati dengan Islam yang kayak begini, ini temannya iblis. Karena dia jadi pasukan penguat iblis. Walaupun siapapun namanya. Ya dia mau pakai nama Islami kah, nama dia Islami Muhammad gitu umpamanya. Tapi omongannya meragukan manusia dari Islam, ini katanya yang pertama temannya iblis. Karena iblis kan tidak mungkin langsung ngomong ke kita. Tapi iblis akan mempengaruhi delegasinya, akan mempengaruhi pasukannya agar berbicara sesuatu yang merusak akidah. Termasuk tentara penolong utama kalian. Maka itu dikatakan dalam Quran, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan orang yang mewaswaskan. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Berarti ada golongan manusia yang fungsinya itu membuat ragu agama kita. Itu ada. Jadi bukan setan saja yang meragukan kita. Ada manusia yang ucapannya meragukan. Karena manusia seperti ini itu termasuk delegasi setan. Yang kedua,
Kalau dia bicara, bicarakanlah untuk sesuatu yang batil. Kalau dia diam, diamkanlah dia terhadap kebenaran. Jadi kalau bicara yang benar dia nggak mau ngomong, diam aja. Sungguh, orang yang kondisinya demikian adalah saudara kalian yang bisu. Maka itu ada istilah dalam Arab, dalam nasihat para ulama, orang yang kayak begitu, yang diam dalam kebenaran, nggak mau ngomong, walaupun itu benar, atau tidak mau mengingkari kemungkaran, itu dikatakan syaitonul a'ros, syaiton yang bisu. Saudara kalian yang bisu, sebagaimana yang pertama adalah saudara kalian yang bicara. Tidak menutup kemungkinan bahwa saudara kalian yang kedua itu lebih bermanfaat bagi kalian. Yang apa? Yang diam dari kemungkaran, yang nggak mau bicara tentang kebenaran, yang tidak mau mendakwahkan kebaikan. Bisa jadi itu lebih bermanfaat bagi syaitan. Jadi kalau ada orang yang terus diam dari kebenaran, itu bahaya. Maka para ustadz itu tetap harus bicara tentang kebenaran. Tetap harus menyampaikan kebenaran. Contoh, kalau kita nggak kasih tahu tentang minta ke kuburan itu syirik, nanti akhirnya semua orang minta ke kuburan. Itu syirik tidak? Musyrik itu. Loh, enggak, kami kan tetap beribadah kepada Allah. Apa sih makna syirik? Makna syirik itu mencampur adukkan Allah dengan selain Allah. Kamu minta sama Allah, tapi kamu juga minta kepada selain Allah. Itu kesyirikan. Tidaklah kalian mendengar ucapan seorang pemberi nasihat. Orang yang mengucapkan kebatilan adalah syaitan yang berbicara. Sedangkan orang yang diam dari menyuruhkan kebenaran adalah syaitan yang bisu. Ada syaitan yang bicara, ada syaitan yang bisu. Syaitan yang bicara itu mengajarkan kepada keraguan-raguan. Itu syaitan yang bicara. Meragu-ragukan Islam, meragu-ragukan Al-Quran, meragu-ragukan sunnah. Ini syaitan yang bicara. Oleh karena itu, jagalah pos ini, yaitu pos lisan, dengan sungguh-sungguh. Jadikanlah ia mengucapkan kebatilan atau diam darinya. Hiasilah ucapan yang batil untuknya dengan segala sarana. Dan takutilah ia dari menyerukan kebenaran dengan segala upaya. Jadi nanti syaitan berusaha agar kita berucap tentang kebatilan seolah-olah indah, seolah-olah benar, seolah-olah harus mengucapkannya. Padahal itu adalah cara syaitan menghias-hiasi. Atau cara syaitan menakut-nakuti untuk mengucapkan kebenaran. Jangan bilang nanti kamu diganggu, nanti kamu dikepung, nanti kamu dimusuhi orang, nanti orang akhirnya nggak berani bicara kebenaran. Ketahuilah wahai anak-anakku. Maksudnya iblis berkata kepada pasukannya. Pos lisan adalah tempat kebinasaan anak Adam. Jadi lisan ini kalau udah ngomong itu akan binasa anak Adam. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ay syai'in akthar ma yudkhilun nas nar. Ya Rasulullah, apa yang paling banyak manusia memasukkan ke neraka? Lisan dan kemaluan. Maka itu selalu iblis berusaha manusia jatuh dalam lisan. Dalam rumah tangga pun begitu. Dalam rumah tangga itu, supaya rumah tangga hancur, yang paling pertama kali diusahakan iblis adalah supaya lisan berucap. Kalau sudah berucap, sungguh-sungguhnya menjadi beneran, bercandanya menjadi sungguh-sungguh. Kalimat apa itu? Kalimat talak. Sungguh-sungguhnya menjadi beneran, bercandanya menjadi sungguhan. Gak ada bercanda, kalimat talak. Jadi syaitan berusaha untuk si suami kalau marah ucapin itu. Padahal kalau sudah ngucapin itu 1 kali, dia boleh rujuk, 3 kali, gak boleh balik sama istrinya kecuali istri yang nikah sama orang lain. Akhirnya kalau sudah sering mengucapkan, cari alasan. Oh kemarin ngomonginnya marah, oh kemarin ngomonginnya gak serius, oh kemarin. Padahal sudah diucapkan.
Akhirnya sudah jatuh 3 kali talak tapi tetap satu rumah. Dia berdosa terus. Berdosa terus nggak begitu? Berdosa. Apa sebabnya? Ucapan. Udah jatuh talak 3. Talak 3 kalau dia ulang-ulang tetap jatuh. Maka itu tidak boleh mengucapkan talak sembarangan, nggak boleh. Kita ini ibu-ibu punya anak laki-laki di rumah, ngomong sama dia, jaga lisan. Jangan sampai ngomong talak. Semarah apapun nggak boleh ngomong talak. Talak itu omongan yang paling disukai setan. Boleh ngomongnya ketika setelah dipertimbangkan, dipikirkan, disahkan segalanya. Dengan pertimbangan yang jelas baru dengan dada yang tenang bicara talak. Boleh. Ya, ini contoh rumah tangga. Contoh lagi dalam lisan. Tadi saya sudah contohkan orang yang jatuh, ya Muhammad, ya Rasulullah. Nah, itu lisan yang salah. Nggak boleh ngucapin ya Rasulullah. Atau yang ya Abdul Qadir. Nggak boleh. Ya. Atau dalam sebuah riwayat hadis dikatakan, rubba rajulin yatakallamu bikalimatin mayulkilaha balan. Berapa banyak orang mengucapkan ucapan yang ketika dia ucapkan dia nggak mikir. Pokoknya lampiaskan emosi. Yulki finnar sab'ina kharifan. Padahal dengan ucapan itu dia dimasukkan neraka 70 tahun. Ada orang yang cuman ngomong, bercanda, pengennya orang ketawa, padahal mencela agama. Itu pun nggak boleh. Bahkan ada di zaman Rasulullah SAW orang-orang yang bercanda untuk mengolok-olok para sahabat. Kami nggak pernah ngelihat orang yang paling banyak makan, yang perutnya paling gendut, yang paling banyak ngomong, yang paling penakut dari ketemu musuh, sebagaimana kalian penghafal Quran. Dinisbatkan penghafal Quran dengan kejelekan tadi. Banyak makan, penakut, ketemu musuh, perut paling gede. Cuman untuk ketawa, turun ayat Al-Quran. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah keimanan. Karena apa? Mengolok-olok Rasulullah dan para sahabat. Itu bahayanya lisan. Bahkan paling banyak memasukkan manusia ke neraka adalah lisan. Bahkan ada cerita seorang sahabat, Rasulullah bertanya, Ya Rasulullah, ini orang sholat malamnya bagus, sedekahnya baik, puasa siang sunnahnya getol. Tuk di jirona. Tapi dia suka nyakitin tetangganya dengan lisan. Aina hiya Rasulullah. Di mana dia ya Rasulullah? Hiya finnar. Dia di neraka, kata Rasulullah. Ada orang yang kedua, sholat malamnya nggak terlalu getol. Yang penting sholat 5 waktu dijaga. Sedekahnya nggak terlalu banyak, semampunya dia. Puasanya juga Ramadan. Wala tu'di ahadan. Tapi lisannya nggak suka nyakitin orang. Di mana dia ya Rasulullah? Hiya fil jannah. Dia di surga. Kenapa seperti itu? Karena lisan itu bisa jadi melukai tanpa terlihat darah. Orang bisa jadi gara-gara lisan akhirnya timbul kebencian. Gara-gara lisan timbul luka hati, luka jiwa yang akhirnya menyebabkan seorang merasa tersinggung. Lisan itu ternyata salah satu senjata atau pos-pos seton yang mendorong dan menginginkan agar kita berucap kejelekan. Maka dikatakan, pos lisan adalah tempat kebinasaan anak Adam yang membuat mereka terseret ke dalam neraka dengan wajah-wajah mereka ada di bawah. Bahkan ditanya ini, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kami akan masuk neraka dengan apa yang kami ucapkan? Maka sakilat ka ummuk, hal yakubun nas fin nar illa hasaidu alsinatihim. Kata Rasulullah SAW, celaka engkau, bukankah banyak manusia tersungkur wajahnya di neraka kecuali dikarenakan lisan-lisan mereka, kata Rasulullah SAW. Berapa banyak dari mereka yang terbunuh? Bunuh-bunuhan gara-gara lisan. Tersinggung. Diucapkan jelek. Tersinggung. Akhirnya
membunuh gara-gara tersinggung, lisan awalnya. Atau mentertawakan, atau terluka karena lisan ini. Maka aku iblis berwasiat kepada kalian, maksudnya kepada pasukannya, dengan satu wasiat yang harus dijaga baik-baik. Hendaklah setiap kalian berbicara melalui lisan saudaranya dari kalangan manusia dengan ucapan yang dianggap baik. Nah ini, maksudnya iblis bilang sama pasukannya, kalau bisa pinjem lisan manusia untuk ngomong. Tapi omongannya pakai yang baik dulu. Coba, sekarang kalau ada yang bilang Islam itu agama teroris, tapi yang bilang langsung non-muslim, kita marah nggak? Bahkan dulu kisah Ahok saja, orang sudah marah karena dia non-muslim ngomong seperti itu. Sekarang ada orang yang mencela Islam, mengatakan Islam agama teroris, tapi ngakunya Islam. Orang mau bilang apa? Contohnya siapa? Hah? Abu Janda. Iya, dia Kristen Katolik, tapi kan selama ini dia mengaku sebagai Islam. Mengaku sebagai Islam, dan itu sebenarnya penghinaan kepada agama Islam, dan dia harus lebih parah daripada Ahok dalam penjara, harusnya. Tapi karena dia menunjukkan, apalagi dia menisbatkan diri kepada ormas-ormas Islam. Akhirnya musuh dalam selimut, duri dalam daging. Nah, ini setan udah bilang, kalau bisa jangan kamu ngomong kecuali pakai lisan orang, tapi orangnya kelihatan baik dulu. Maaf Ibu, kalau saya contohkan lagi. Ya, dia akan masuk melalui lisan-lisan orang yang dianggap cendekiawan padahal berpemikiran barat. Ada banyak. Maka itu pemikiran mereka kenapa? Kenapa kok harus belajar Islam ke Chicago? Betul, ada. Mengapa belajar Islam harus ke California? Mengapa harus belajar Islam harus ke Inggris? Ahmadiyah pusatnya di mana? Di Inggris. Kenapa itu semua terjadi? Karena kalau langsung orang bule yang ngomong dan dia pakai non-muslim, kita nggak bakalan dengar. Tapi kalau yang dipakai adalah Gus, anak kiai, orang yang pintar bahasa Arab juga, kulitnya sama kayak kita, wajahnya sama kayak kita, bahkan sukunya sama kayak kita, lalu dia agamanya sama kayak kita, tapi dia membuat keraguan kepada kita. Ada nggak yang kayak begini? Banyak. Yang terakhir kemarin, masa penemu lampu jadi masuk neraka? Dengar nggak itu? Lah kita bilang, emang penemukan lampu hubungannya apa? Kalau dia tidak beriman kepada Allah, walaupun dia menemukan kebaikan yang banyak, tidak akan pernah bisa masuk surga. Apa kurangnya kebaikan Abu Thalib, pamannya Rasulullah SAW? Membela Rasulullah, menyayangi Rasulullah, tapi dia mati dalam keadaan kafir, tetap masuk neraka. Kenapa dia katakan seperti itu? Oh, dia orang baik. Dia udah menemukan penemuan yang sangat bermanfaat, bahkan penemuannya dipakai di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, maka karena penemuan ini masa dia masuk neraka. Dia ingin menyampaikan kepada ibu, kepada kita, kamu jangan Islam yang penting baik. Tapi kalau dia langsung bilang kamu jangan Islam yang penting baik, ada nggak yang mau dengar? Ya ada. Tapi kalau dia bilang kan ini baik. Ini yang kata setan, diperhatikan. Hendaklah setiap kalian berbicara melalui lisan saudaranya dari kalangan manusia dengan ucapan yang dianggap baik. Mengagumkan, membuatnya bangga. Lalu hendaklah Anda di antara kalian yang mengambil posisi sebagai pendengar. Nah, settingan, ada yang jual obat, ada yang pura-pura beli obat. Kita yang ambil lewat jadi bingung, kok rame nih jual obat apa nih? Padahal yang jual sama yang beli lagi acting. Lah begitu pun ada yang bikin acaranya, yang hadirnya, pembicaranya. Mereka ternyata tim, satu kelompok. Berkesan skenario.
Ia seolah-olah tadinya bicara salawat, mencintai keluarga Nabi, lama-lama mencela Abu Bakar dan Umar. Lama-lama mencela Aisyah, mengatakan Aisyah penzina. Nauzubillah. Orang yang mengatakan Aisyah penzina, ibu, bapak, ibu, kafir. Karena bertentangan dengan surat An-Nur. Allah buktikan di Quran Aisyah tidak berzina. Yang bela Aisyah siapa? Allah. Tapi dia kalau tetap mengatakan Aisyah penzina, maka dia telah ingkar kepada Allah. Loh, emang ada sekarang, Ustaz? Sekarang belum berani terang-terangan, tapi nanti akan ada. Karena yang terang-terangan mencela Abu Bakar aja udah ada. Nanti lama-kelamaan, kalau kita nggak ajarin ini umat, kita nggak kasih tahu ini umat, ibu-ibunya masih mau ngaji, anak-anak yang nggak ngaji ntar gimana? Anak-anak yang nggak pernah belajar agama gimana? Khawatir kan? Agama mereka akhirnya mereka mengaku Islam, tapi mereka nggak tahu Islam itu sendiri. Dan ini terjadi. Di mana terjadinya, ibu? Maaf ya, di Turki terjadi. Orang banyak ngaku Islam tapi nggak tahu Islam di Turki itu. Nggak tahu Islam di Turki itu. Jual minuman keras itu di setiap restoran ada. Dan dianggap biasa. Iya. Ya mungkin kalau kita ke Turki, kita ke restoran-restoran yang telah ditunjuk Matravel, itu restoran-restoran yang aman biasanya. Tapi kalau kita pergi ke restoran yang umum, itu kalau kita nggak pesen ya dikasihnya khamr. Dikasihnya khamar. Muslim itu rata-rata. Muslim. Kenapa awalnya? Dijauhkan dari agama, tapi tetap dikatakan kamu Islam, tapi nggak dipahamkan dengan agama. Sekuler. Jadi kalau kita nggak belajar agama, kita nggak memberitahu anak-anak kita, lama-kelamaan Islam ini cuman label. Ngaku Islam, tapi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Lanjut lagi. Lalu kata iblis, hendaklah di antara kalian yang mengambil posisi sebagai pendengar. Tadi ada yang bicara, ada yang dengar. Yang kemudian meminta agar pembicara tadi mengulang ucapannya. Jadi minta. Kemudian pemimpin seton itu berwasiat kepada bala tentaranya. Tolong menolonglah kalian untuk menyesatkan manusia dengan segala cara. Masuklah kepada mereka dari semua pintu. Apa itu pintu-pintu yang bisa menyusup? Oke, kita pernah bahas tempat menyusupnya masuk sebelum menjadi pikiran dan menjadi keinginan itu adalah penglihatan dan pendengaran. Juga panca indera. Apa itu? Perasa, meraba. Kalau sudah melihat, mendengar, akan terpikirkan. Kalau terpikirkan, akan keinginan. Keinginan akhirnya menjadi ucapan. Menjadi ucapan akhirnya menjadi kesesatan. Karena iblis tidak mungkin bisa mengatur hati kita. Nggak mungkin. Allah Maha Adil. Kita tidak boleh berbuat dosa. Kalau kita berbuat dosa, kita bertanggung jawab terhadap dosa kita. Iblis tidak mungkin bisa memaksa kita berbuat dosa. Tapi iblis bisa merayu kita berbuat dosa. Bagaimana dia merayunya? Dia kalau langsung bisikin suaranya di kuping kita, ya takut kita. Tiba-tiba bisikin. Tapi bukan itu cara dia. Dia indahkan pandangannya. Dia indahkan pendengarannya. Terus mendengar dan melihat akhirnya menjadi keinginan di hati. Ya, keinginan akhirnya menjadi sebuah hasrat. Kemudian pimpin seton berwasiat kepada bala tentaranya, tolong menolonglah kalian untuk menyesatkan manusia dengan segala cara. Masuklah kepada mereka dari semua pintu. Tadi pintu telinga, pintu mata, pintu pendengaran, pintu lisan, termasuk juga sentuhan. Maka itu Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh wanita. Tidak pernah. Ya. Walaupun bersalaman, tidak pernah. Karena itu bukan berzina, tapi itu salah satu pintu yang bisa mengantarkan kepada kejelekan. Hadanglah mereka di semua tempat, tidakkah kalian mendengar sumpah Rabb? Ini sumpahku kepada Allah.
Berarti ini sumpah iblis di hadapan Allah. Fabima aghwaytani, ya Allah, karena kau biarkan aku tersesat, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan halangi, la aqudanna, aku akan duduk halangi, itu aqudanna. Aku akan halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum, dan aku akan datangi mereka, yaitu datangi manusia. Ini sumpah siapa? Iblis. Surat apa? Al-A'raf 16 dan 17. Aku akan datangi manusia, baina aidihim, di depan tangan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa min an aymanihim, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, kau tidak akan dapatkan kebanyakan mereka berterima kasih kepadamu ya Allah. Iblis bersumpah di depan Allah agar menyesatkan manusia. Dia datang dari depan, dia datang dari belakang, dia datang dari kanan, dia datang dari kiri. Tapi atas bawah nggak disebutin. Kenapa? Karena dari atas ada Allah. Dia nggak bisa datang dari sisi atas. Dari sisi bawah mereka tidak datang. Sebagian mengatakan karena itu dari sisi kerendahan. Mereka akan datang dari sisi yang kita anggap kebaikan, setara dengan kita. Kanan, kiri, depan, belakang, itu meliputi kita. Ya, tidaklah kalian melihat, ini sumpah siapa? Sumpah iblis. Dia bersumpah di depan Allah agar menyesatkan manusia. Tidaklah kalian melihat aku telah menghadang anak-anak Adam di seluruh jalan. Jika satu jalan terlewatkan olehku, aku pun segera menghadangnya dari jalan yang lain, hingga aku memperoleh apa yang aku inginkan dari atau sebagiannya. Di dalam hadis Rasulullah meriwayatkan, dan Rasulullah SAW telah memperingatkan, inna syaitan qad qa'ada li ibni Adam bi atraqihi kull. Sesungguhnya syaitan telah menghadang Bani Adam di semua jalan. Faqa'ada lahu bi tariqil Islam. Dia telah duduk menghalang manusia dari jalan Islam. Selaya berkata, atuslimu wa tadaru dinakum wa dina abaikum. Apakah kalian masuk Islam? Kalian tinggalkan agama kalian dan agama nenek moyang kalian. Fakhalafa huwa aslam. Kalau dia tetap menyelisihinya dan masuk Islam, maka setan duduk lagi di jalan yang lain, yaitu di jalan hijrah. Apakah kalian mau hijrah, meninggalkan negeri kalian dan langit kalian? Kalau dia tetap menyelisihi dan dia tetap hijrah, maka syaitan duduk di tengahnya dan mengatakan, apakah kalian mau berjihad dan berperang jalan Allah dengan harta dan menikah, watunkahu zaujah, dan kalian akan dinikahi dengan wanita-wanita lain. Ya, intinya syaitan tuh nggak habis cara untuk goda manusia. Mau taklim, pengen nih taklim. Waduh, kalau udah pengen taklim, itu satu pintu yang iblis sebenarnya udah merasa kesel. Kok pengen taklim nih orang, gitu kan? Tapi iblis nggak habis cara. Begitu lihat posternya, aduh, ustadz nih siapa nih? Nah, kata iblis, iya tuh, ustadznya kalau kamu datang kamu tidur, mendingan tidur di sini pada tidur di majelis, kan nggak enak sama yang lain. Enggak, saya pergi juga deh, kata dia. Saya pergi juga deh. Waduh, setannya masih kesel. Begitu pergi dia, ternyata setan ganggu lagi. Belum. Jalannya macet. Iya. Coba putar balik aja deh, udah percuma. Hah? Kan udah ada niat, putar balik aja. Begitu enggak, saya tetap mau pergi kajian. Begitu udah sampai kajian, udah selesai belum gangguannya? Belum. Apa gangguan terakhir biasanya? Kalau sudah bisa beramal, gangguannya apa biasanya? Bukan. Ria. Alhamdulillah hari ini bisa berkumpul dengan orang soleh. Ya, kita nggak memastikan semuanya ria yang begitu, tapi itu bisa jadi pintu ria.
Jadi seolah-olah tetap beramal, tapi ibadahnya, pahalanya udah nggak ada. Sama kayak orang sholat. Ketika iblis gangguin dia sholat supaya nggak tahajud, dingantukin, dia pakai jam dia, alarm. Ternyata dia bangun dengan alarmnya. Begitu dia bangun sama alarmnya, dibikinin dingin sama jin. Dingin, udah nggak usah wudhu. Tarik lagi aja selimutnya. Begitu dia mau tarik selimutnya, dia matiin dulu AC-nya. Oh iya, jadi panas nih, bisa bangun. Begitu dia bangun, senyap, nggak ada yang tahu. Sholat, nangis, khusyuk, nggak ada yang tahu. Habis itu dia tidur lagi. Masya Allah. Begitu pagi-pagi hadir majelis taklim, tanya teman, kenapa ngantuk? Kok ngantuk banget kelihatan hari ini? Iya, tadi malam doanya panjang. Masya Allah. Jadi, iblis tuh nggak pernah putus asa ganggu kita. Dia nggak pernah lengah, nggak pernah lalai, nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk ganggu kita. Nggak pernah lupa dia ganggu kita. Nggak pernah capek ganggu kita. Kalau ditanya, Ustadz, kalau gitu saya dikasih musuh sama Allah yang musuhnya nggak sekelas dong. Dia nggak pernah capek, nggak pernah ngantuk, nggak pernah lalai, nggak pernah lupa, terus jagain saya kadang lupa, sering ngantuk, sering lalai. Gimana Ustadz? Bagaimana keadilan kalau saya diberikan musuh yang musuh itu nggak sekelas? Kita bilang, Allah Maha Adil. Loh kok Maha Adil? Cukup kamu zikir, dia tidak bisa apa-apa. Adil nggak? Cukup zikir, a'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Zikir pagi petang. Ngelihat kita aja belum tentu bisa deh. Sampai suatu hari dukun, ada kisah dukun mau melet orang. Si dukun ini bilang, setan, ini orangnya, ini fotonya. Oke, itu rumahnya. Pergi si setan ke sana. Sampai sana si setan nggak ngelihat orangnya, nggak ada kata dia. Balik lagi dia ke si dukun, bilang sama dukun nggak ada orangnya, nggak ada gimana? Saya lihat ada di rumahnya orangnya. Pergilah tuh si dukun lihat beneran ada orangnya. Disuruh lagi nih si jin setan nih ganggu dia, sihir dia. Si setan bilang saya cuma dengar suaranya, orangnya nggak kelihatan di mana. Ternyata nih orang kerjanya zikir pagi petang. Sampai setan nggak bisa lihat dia. Jadi kalau dibilang musuh kita nggak pernah lalai, benar. Tapi kita dikasih senjata yang musuh kita nggak bisa lewatin. Itu namanya perisai zikir dan doa. Jadi kalau orang udah sering lalai, ibadahnya jarang, zikirnya nggak pernah, sangat rentan untuk diganggu oleh setan. Loh, diganggu oleh setan itu bukan berarti tiba-tiba dia kesurupan, bukan itu. Dirubahkan hasrat keinginan. Contoh maaf ya, dalam rumah tangga, kalau ketemu istri dingin, ketemu teman kantor hangat. Setan nggak? Iblis itu, bukan setan lagi, iblis itu. Bahaya itu. Zikir supaya kehasrat-hasrat jelek dalam hati itu hilang. Hasrat dalam diri itu hilang. Kita punya musuh nggak pernah lalai, musuh nggak pernah capek, musuh nggak pernah tidur. Tapi kita sebelum tidur baca surat ayat kursi, musuh nggak bisa apa-apa. Kita punya musuh yang nggak pernah lalai, nggak pernah tidur, nggak pernah capek, nggak pernah lupa ganggu kita. Kita punya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau itu yang kita jaga, maka kita insya Allah sudah punya tameng. Maka zikir-zikir pagi sore itu dikatakan hisnul muslim. Apa itu hisnul? Perisai. Perisai seorang muslim itu zikir pagi petang. Kalau anak kecil gimana Ustaz? Anak saya kan belum bisa zikir. Kita yang zikirkan ditiupkan ke dia. Bacain Al-Fatihah, tiupin ke dia. Bacain ayat kursi, tiupin ke dia. Bacain doa, u'idzukum bikalimati laitamati min kulli syaitan wal hama min kulli ainil
lama, tiupin ke dia, setan nggak bisa ganggu dia. Jadi setan ganggu itu bukan berarti tiba-tiba dia kesurupan, bukan. Itu diantaranya benar. Tapi terkadang setan ganggu pikiran dia, hasrat dia, keinginan dia. Akhirnya dia berkeinginan sesuatu yang jelek. Ya, ya, yang lebih parah kan sekarang ini kan. Anak-anak mulai pukulin ibu, anak-anak mulai bunuh ibu. Cuman gara-gara ibu nggak ngasih uang buat dia judi online. Ini kan kronisnya tingkat tinggi, tapi apakah tiba-tiba berpenyakit kronis kalau bukan awalnya penyakit yang biasa dulu? Nggak mungkin tiba-tiba kronis kecuali ada indikasi penyakit awal. Nggak sholat, membangkang, nggak berani sama orang tua. Ini kan indikasi awal ini. Kalau terus diikutin, dia berkuasa. Dan Rasul sudah mengatakan, tanda-tanda hari kiamat antalida ammatu rabbatah. Tanda-tanda hari kiamat nanti seorang wanita dia akan melahirkan anak yang menjadi tuannya dan dia menjadi budak dari anaknya. Ini tanda-tanda kiamat. Sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Lalu gimana caranya? Kembali, ibu harus belajar ilmu agama, ibu harus zikir pagi petang. Banyak ibadah supaya terjaga dari syaitan. Dan kesolehan ibu, bapak itu mempengaruhi anak. Itu banyak pembahasannya. Kembali lagi, ya. Jadi syaitan itu akan mengganggu kita dari semua arah. Dia tidak pernah lalai, dia tidak pernah capek, dia tidak pernah tidur, dia tidak pernah putus asa. Musuh kita kelas berat. Tapi Allah Maha Adil. Allah kasih kita senjata. Perisai. Apa itu perisainya? Zikir dan ibadah. Kalau itu kita pakai, jangan takut sama musuh apapun. Ustadz, gelap malam Jumat, apa hubungannya? Gak ada hubungannya. Iya Ustadz, nanti ada kuntilanak, kebanyakan nonton. Gak ada yang begitu-gitu. Apalagi kalau kuntilanaknya di mana, tergantung keadaan. Kalau kuntilanaknya di Bali, namanya leak. Serem kan leak? Kalau kuntilanaknya ada di Ancol, namanya si manis jembatan Ancol. Beda lagi tampangnya, subhanallah. Nggak ada yang begitu, nggak ada. Loh, tapi kan ada makhluk halus Ustaz. Ada. Tapi dia berubah-ubah bentuk nakut-nakutin kita, nggak ada. Itu cuman karena kita bilang, terimajinasikan, dia dengar. Begitu dia dengar, dia rubah seperti yang kita dengar. Kenapa di Amerika jadinya vampir? Kalau di Indonesia jadinya pocong. Kalau orang Indonesia matinya di Amerika jadi vampir atau pocong? Sebenarnya nggak ada yang begitu-gitu, nggak ada yang begitu-gitu. Jadi ada makhluk halus, ada jin, ada, tapi bentuk-bentuk itu semua adalah permainan syaitan menakut-nakuti kita. Kita punya senjata kita zikir. Bahkan iblis pernah datang berbentuk manusia ke Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, mau nggak ku ajarin satu doa, satu ayat, kalau kau baca, syaitan tidak akan bisa mengganggu. Ayat kursi. Dikabarin sama Abu Hurairah ke Rasulullah, ya Rasulullah, tadi ada orang ngabarin katanya begini, baca ayat kursi. Kata Rasulullah, shadaqaka wa huwal kadzub. Yang datang kepadamu itu adalah syaitan, dia benar, tapi dia pendusta. Maksudnya, benar bahwasannya ayat kursi itu bisa mengusir setan, tapi jangan kamu banyak percaya ucapan setan, dia itu pendusta. Gak boleh kita percaya. Kita percaya ayat kursi sebagai pengusir setan bukan karena setan yang mengabarkan ke Abu Hurairah, tapi karena Rasulullah membenarkan. Kalau Rasul tidak membenarkan, kita nggak percaya. Iya. Lanjut lagi. Seraya berkata, apakah engkau akan berjihad? Nah, demikianlah hadanglah mereka pada setiap jalan kebaikan. Dihadang dari setiap jalan kebaikan. Tapi ada satu hadangan setan yang menghadang manusia dari kebaikan, tapi menyebabkan setan menyesal menghadangnya. Ini diceritakan oleh sebagian para ulama, cerita. Begitu anak muda mau pergi ke masjid,
Begitu mau pergi ke masjid, sholat subuh ke masjid, dicepretin air kotor. Dia pulang ke rumah, ganti baju. Berharap iblis kalau udah cepretin kotor, dia nggak ke masjid, ganti baju, nggak berangkat lagi. Ternyata dia berangkat kedua kali. Begitu berangkat kedua kali, dicepretin lagi sama iblis. Dia pulang ke rumahnya. Iblis berharap kalau dia pulang nggak berangkat lagi ke masjid, supaya diganggu nggak sholat di masjid. Ternyata dia balik lagi. Yang ketiga kali, ketika iblis pengen mencepretin, jangan. Nanti dia balik ke rumah, pergi lagi ke masjid, pahalanya jadi lebih besar. Udah biarin aja ke masjid. Iya, karena kalau dicepretin lagi, dia pulang ke rumah, dia pergi lagi. Berarti pahalanya berapa kali dia ke masjidnya? 3 kali. Kata iblis, udah biarin, jangan diganggu. Bisa jadi dia nanti pulang lagi, pergi ke masjid lagi. Biarin dia ke masjid. Nah, begitu juga ada orang yang iblis nyesal ganggu dia. Dulu sebelum berbuat dosa, dia sholatnya jarang, nggak pernah kajian, nggak pernah taklim. Begitu jatuh dalam dosa, kajian, taklim, tobat, sholat malam, puasa, terus minta ampun sama Allah. Lebih baik daripada sebelum dia berbuat dosa. Sampai iblis berkata, seandainya aku nggak ganggu dia, biarin dia kayak dulu aja. Iblis nyesel sama dia. Maka kalau kita punya dosa, jadikanlah dosa itu pendorong kita membuat iblis menyesal mengganggu kita. Jadi lebih baik sebelum kita berbuat dosa. Adam lebih baik sebelum dia, lebih baik daripada dia sebelum makan buah. Sebelum dia makan buah, dia merasa tidak berdosa. Dia merasa berhak masuk surga. Begitu dia sudah makan buah, dia selalu berdoa, Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Iblis atau Adam selalu menyesal dengan itu. Lanjut lagi. Jadi poinnya di sini, iblis selalu mengganggu, tapi ada cara membuat iblis menyesal, yaitu kita menjadi lebih baik dibanding sebelum kita berbuat dosa. Iblis akan menyesal mengganggu kita. Demikianlah hadanglah mereka pada setiap jalan kebaikan. Jika salah seorang dari mereka ingin bersedekah, maka hadanglah dia jalan sedekah. Takut-takutin, nanti uangmu habis loh. Nanti kamu butuh yang lain loh. Kamu kan nggak tahu ke depan itu kamu butuh kebutuhan apa. Udah simpen aja uangmu. Katakan kepada jiwanya, apakah engkau akan mengeluarkan harta sehingga kondisimu menjadi seperti peminta-minta? Nanti kamu miskin loh. Kedudukanmu nanti kamu hilang harta loh. Tidaklah kalian mendengar ucapan yang aku lontarkan melalui lisan seseorang tatkala ada orang lain yang memintanya bersedekah kepadanya. Ini adalah harta kami. Jika kami memberikannya kepada kalian, maka kami akan menjadi seperti kalian. Jadi ditakut-takutin tentang kefakiran. Syaitan ya'idukumul faqr. Kata Allah, syaitan menjanjikan kalian kefakiran, menakut-nakuti kalian kefakiran. Allah yang menjanjikan kalian dengan keutamaan Allah. Jadi syaitan itu memang menakut-nakuti kita fakir, menakut-nakuti yang akan datang. Itu tugasnya syaitan. Hadanglah mereka dari jalan haji dan katakanlah perjalanan haji itu berat dan mengerikan. Nah, maka itu ada orang yang nggak mau umroh, nggak mau haji, takut naik pesawat. Itu diruqyah. Kenapa? Karena itu bisa jadi cara setan menghalangi dia dari ibadah. Orang yang melakukan berarti telah mengantarkan diri hartanya kepada kebinasaan. Begitu seterusnya. Hadanglah mereka di seluruh jalan kebaikan. Buatlah mereka menjauhinya dengan menakut-nakuti dan menyebutkan kesulitan bencana yang akan dialaminya. Ada yang ditakut-takuti belajar ilmu agama. Kenapa takut-takutinya, Bu? Kamu mendingan bodoh aja, orang bodoh kan dimaafin. Kamu nanti punya ilmu malah jadi tahu nggak diamalin malah dosa. Udah bodoh aja seumur hidup, subhanallah. Itu salah. Bodoh yang diampuni itu adalah yang tidak ada faktor ilmu masuk. Tapi kalau belagak bodoh itu bukan bodoh yang diampuni. Poster kajian datang, lalu link-link kajian ada, lalu dia bilang saya bodoh. Itu bukan bodoh, itu
Belaga bodoh. Masa bodoh. Tapi kalau orang di hutan, nggak ada Islam, nggak ada internet, nggak ada ustadz, nggak pernah tahu yang namanya Islam dan Nabi, bodoh yang kayak begini yang Allah mudah-mudahan Allah ampuni. Ya, lalu kalau ditanya lebih baik belaga bodoh atau lebih baik belajar tapi nggak diamalkan Ustadz? Ya, kita bilang ada dua keadaan Ibu. Perhatikan nih. Ada dua kewajiban. Pertama kewajiban belajar, kedua kewajiban mengamalkan. Kalau kita nggak belajar berarti dua-duanya nggak kita kerjakan. Kalau kita belajar walaupun belum bisa mengamalkan, sudah satu kewajiban kita tunaikan. Jadi cara berpikirnya harusnya begitu. Loh saya kalau ngaji nanti nggak bisa diamalkan. Kamu gugurkan dulu kewajiban kamu belajar. Nanti yang kedua Allah mudahkan. Daripada dua-duanya nggak dikerjakan. Kewajiban tidak dikerjakan. Lalu hadanglah mereka dari jalan kemaksiatan. Kemudian jadikanlah kemaksiatan tersebut indah di mata anak Adam. Betul ini. Sekarang ini kemaksiatan dianggap keren. Dianggap hebat, dianggap wah kalau orang bisa maksiat. Coba saja anak muda, kalau yang punya tato dianggap keren. Padahal ya subhanallah. Ya. Iya, dia melihat tato orang Eropa. Orang Eropa bertato, ya mungkin kulitnya putih, bersih. Itu pun sebenarnya tetap salah. Dia ikutin sama, subhanallah. Itu contoh. Maksiat terkadang diindah-indahkan. Diindah-indahkan. Ya. Termasuk juga banyak. Pasti kita semua tahu, maksiat itu diindah-indahkan oleh syaitan. Pokoknya orang yang kelihatan maksiat itu malah kelihatan hebat. Na'udzubillah, nas'alallah salam wal afiyah. Bahkan orang yang kelihatan beragama malah minder. Ini cara-cara syaitan untuk menjauhkan seseorang itu dari nilai-nilai agama. Coba saja kalau ada anak muda yang berkumpul sama teman-temannya yang satu kalimatnya, kata-katanya mendominasi dengan kalimat-kalimat yang kadang kasar. Lalu berpenampilan yang mungkin tadi dengan penampilan yang tidak islami, bertato. Yang kedua, ada juga anak muda di tempat itu yang mungkin penampilannya berjenggot, celananya naik mata kaki, ucapannya santun, dibilang apa? Cupu. Iya. Yang kalem, yang baik dibilang, tapi kalau yang kasar ya malah dibilang hebat. Itu kan permainan setan semuanya. Sebenarnya hati manusia, jiwa manusia yang benar harusnya berbanggalah dengan orang yang menampakkan kebaikan. Kok malah orang yang menampakkan kejelekan lebih pede daripada orang yang menampakkan kebaikan? Siapa yang menghias-hiasi? Setan. Dan itu sudah dari zaman Nabi. Sahabat Nabi itu diolok-olok sama mereka kalau sahabat Nabi lewat. Diolok-olok dengan lisan mereka, dengan mata mereka, dengan lirikan mereka, dengan kode-kode mereka. Ingin mengolok-olok sahabat Nabi. Tapi kalau pelaku maksiat dianggap pahlawan. Dianggap hebat. Na'udzubillah. Nas'alallah salam wal afiyah. Kalau kita yang belajar mungkin tahu lah anak-anak kita yang nggak belajar agama, lalu kita nggak sering nasehatin, akhirnya dia punya idola yang dianggap idola padahal pelaku maksiat. Hati-hati, ya. Kalau pelaku maksiat sudah menjadi idola, idola itu akan diikuti, akan jadi panutan, maka akhirnya dia akan jerumus sama seperti terjerumusnya orang-orang yang salah. Kata iblis di sini, jadikanlah wanita sebagai penolong utama kalian. Ini nih, jadikanlah wanita sebagai penolong utama kalian. Maksudnya apa? Maksudnya, perempuan selalu menjadi umpan pertama kali. Yang mau beli mobil mewah biasanya siapa? Yang beli.
laki-laki, bapak-bapak yang punya uang. Kenapa yang ngelayanin harus pakai rok mini? Hah? Umpannya, karena kalau yang ngelayanin laki-laki, dia mudah bilang nggak jadi beli. Kalau yang ngelayanin perempuan, dia bilang nggak beli. Aduh, ini perempuan nih. Gengsi lah, nggak tega lah, apalah. Artinya itu umpan. Coba saja, semua lini sekarang perempuan dijadikan objek terlebih dahulu untuk daya tarik. Padahal terkadang nggak ada hubungannya sama perempuan. Terutama dalam marketing, jual beli, itu perempuan. Bahkan di dalam kehancuran, kita lihat kehancuran orang-orang hebat. Ya dikatakan hebat maksudnya orang-orang besar. Itu salah satu cara untuk menghancurkan mereka, disisipkan wanita-wanita. Nazi, Hitler, matinya dengan siapa? Perempuan. Bahkan spionase, intelijen, penghancur itu terkadang dimasukkan melalui perempuan. Karena kalau udah masuk perempuan, laki-laki lemah. Sepresiden sekuat Hitler sekalipun, sekeji Hitler sekalipun, kalau sudah perempuan yang merayu dia, Hitler kalah. Tapi ada sisi lain. Siapa yang merayu Fir'aun supaya Musa nggak dibunuh? Siapa perempuannya? Asia. Ya Fir'aun, ini satu ini bayi ini buat menghibur aku lah. Semua orang gak ada yang berani minta anak laki-laki dihidupkan. Yang bilang jangan dibunuh malah dibunuh sama Fir'aun. Tapi begitu Asia yang ngomong, Fir'aun bilang ya udah deh, Musa buat kamu satu. Padahal Musa ini yang akan menjadi nabi dan rasul. Lah, bisa itu menjadi salah satu sebab runtuh agamanya seseorang. Runtuh agamanya seseorang. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa. Aku tidak tinggalkan ujian yang paling merusak laki-laki sebagaimana wanita akan merusak laki-laki. Laki-laki ya, dalam sebuah riwayat lain dikatakan, tidaklah aku melihat laki-laki yang cerdas dan pintar kecuali dia akan lemah di hadapan wanita yang kurang akal. Laki-laki pintar nggak? Katanya laki-laki pintar. Katanya laki-laki punya pikiran, punya tenaga, punya kekuatan. Siapa yang ngalahin dia? Wanita yang lemah akal. Kalau begitu yang pintar sebenarnya siapa? Iya, karena seperti itu. Bahkan Rasulullah mengatakan, fa innal awwal fitnah Bani Israil kanat fin nisa. Sesungguhnya awal fitnah, ujian yang Allah berikan kepada Bani Israil adalah pada wanita. Apa poinnya? Imam Ibnu Qayyim mengatakan, iblis akan menggunakan wanita sebagai sarana untuk melemahkan laki-laki agar laki-laki berbuat dosa. Kalau begitu, wanita sadarlah. Kalian tidak usah lenggak-lenggok saja, udah jadi perhatian. Nggak pakai minyak wangi aja, udah kelihatan hijau. Itu kan seperti itu. Maka ketika Rasulullah mengatakan perempuan keluar tidak boleh minyak wangi, bukan ingin mengekang wanita, tapi ingin menghindarkan wanita dari kerusakan. Apa sih salah saya Ustaz? Saya cuma pakai minyak wangi dikit. Kamu nggak ngerti. Kamu merasa nggak ada apa-apanya. Tapi setan menjadikan itu luar biasa di hati laki-laki. Ya? Berapa banyak sekarang laki-laki yang cuman gara-gara melihat hilang akal. Berapa banyak laki-laki yang cuman gara-gara mendengar hilang akal. Yang tadinya dia baik sama istri, baik sama anak, yang tadinya penyayang sama istri sama anak, begitu dia dengar ada perempuan lain yang berani mendekati dia, hilang akalnya. Dia tinggalin anaknya, dia tinggalin istrinya. Ada nggak yang begini? Banyak. Hah? Nggak usah diceritain, banyak orang kayak begitu. Maka itu, kenapa Islam selalu menjaga kehormatan wanita?
Bukan dalam rangka mengekang wanita, karena tahu ini bisa jadi salah satu sebab permainan yang tanpa disadari oleh wanita menjadikan iblis untuk menggoda laki-laki. Maka itu wanita berjilbab, wanita tidak boleh mengucapkan kalimat bahasa-bahasa yang suara yang lirih. Kan di Quran dikatakan, wala ta'dha'na bil qaul, jangan kau lirihkan suaramu. Nanti orang-orang yang hatinya berpenyakit akan menginginkan kepada dirimu. Suara saja, maka itu ikhtilaf ulama, apakah suara wanita itu aurat atau enggak. Ada yang bilang aurat karena ucapan wanita itu dengan suaranya yang lirih, laki-laki akan berkeinginan bermacam-macam. Ada yang mengatakan ya tidak, kalau ada kebutuhan. Ya intinya sih wanita tetap boleh berbicara, tetapi tidak boleh berbicara sesuatu yang tidak ada faedahnya. Apalagi kepada yang bukan mahram, hati-hati. Itu akan menghancurkan. Karena di sini dikatakan, lanjut lagi tadi, ya, hiasilah di hati-hati mereka, jadikanlah wanita sebagai penolong utama kalian. Masukkanlah kepada anak Adam dari pintu mereka, yaitu pintu wanita. Sebaik-baik penolong bagi kalian adalah wanita. Jadi wanita ternyata bisa ditunggangi oleh iblis untuk menyesatkan Bani Adam. Selanjutnya, bersiap siagalah di pos tangan dan kaki. Lalu cegahlah keduanya dari perbuatan. Kalau tadi apa? Lisan. Cegah lisannya. Sekarang cegahlah tangan dan kakinya. Sesungguhnya penolong kalian yang terbesar untuk tetap menempati posisi-posisi tadi adalah mengadakan perjanjian dengan jiwa yang memerintahkan keburukan. Inna nafsa la'amaratun bisu. Karena jiwa itu terkadang mendorong kepada kejelekan. Tolonglah ia dan jadikan ia sebagai penolong kalian, jiwa yang berbisik tadi. Berdirilah bersamanya untuk memerangi jiwa yang tenang. Ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Jadi jiwa ada yang amaratun bisu, ada lawamah, ada yang mutmainnah. 3 jenis jiwa. Amaratun bisu yang selalu menggebu untuk melakukan kejelekan, ini jiwa yang jauh dari mengenal Allah. Jiwa yang kedua, jiwa mutmainnah. Ini jiwa yang tenang dengan mengingat Allah. Jiwa yang banyak beribadah kepada Allah. Jiwa yang ketiga, lawamah. Ya, nafsul lawamah. Lawamah itu selalu menyesal dalam kesalahan. Ini adalah jiwa yang bertobat kepada Allah. Kalau jiwanya itu ammaratun bisu, memerintahkan kejelekan, maka setan tinggal memberikan arah untuk dorongan jiwa yang menginginkan kejelekan tadi teraplikasikan. Jalan untuk mencapai hal ini hanya dengan memutuskan unsur-unsur penyusun dan penopang. Jika hal itu terputuskan, biar kamu bisa nunggangin jiwa yang jelek tadi, putusin segala sesuatu yang bisa menopang jiwa tadi. Apa itu? Unsur-unsur penyusun penopang. Hingga penolong-penolongnya untuk tunduk pada kalian. Selanjutnya keluarlah dari hati, dari benteng, dan usirlah ia dari kerajaannya. Lalu jadikanlah nafsul ammarah sebagai penguasa menggantikan hati. Ia akan memerintah sesuai dengan hawa nafsu dan keinginan kalian, serta tidak akan pernah mendatangkan perkara yang kalian benci. Ia tidak akan pernah menyelisih apa yang kalian suruh. Bahkan jika kalian menasihatkan sesuatu, ia segera melaksanakannya. Paham maksudnya? Maksudnya gini, iblis bilang sama pasukannya, kalian kuasai benteng hati. Kalau hatinya udah pengen, maka dia akan bilang sama tangan, bilang sama kaki, bilang sama anggota badan, lakukan. Kalau begitu benteng pertahanannya ada di hati. Maka susupkanlah di hati ammaratun bisu, jiwa yang ingin melakukan kejelekan. Kalau hatinya udah pengen, pikirannya udah pengen, tangannya melaksanakan. Itu maksudnya. Nah, maka dari sini jangan sampai jiwa kita itu ammaratun bisu. Mendominasi adalah nafsu. Jangan sampai yang mendominasi dalam diri kita adalah hasrat nafsu. Akhirnya kita dikontrol oleh nafsu, bukan dikontrol oleh ilmu.
Kalau kalian merasa bahwa hati akan merebut kekuasaannya dan kalian ingin mengamankan hal itu, maka buatlah akad nikah antara nafas amarah dan hati. Jadi antara nafas jiwa yang menggebu dengan kejelekan sama hati yang berpikir dikawinkan dulu, dikolaborasikan. Seolah-olah nanti jiwa yang menggebu yang jelek tadi benar. Dan danilah dan hiasilah dia. Jadi yang jelek itu dihias-hiasi. Dihias-hiasi. Ya. Contohnya gimana? Tampakkan pada di hati dengan sebaik-baiknya penampilan pengantin. Dikemaslah. Iya. Seolah-olah iya. Seolah-olah benar gitu kan. Seolah-olah luar biasa begitu. Padahal itu syaitan semua. Karena itu menjerat manusia. Ya. Apa mau dicontohkan di mana nih? Mau dicontohkan keluarga bisa, kerjaan bisa, bisnis bisa, ilmu agama bisa. Dicontohkan kemana aja bisa. Mau dicontohkan kemana? Hah? Keluarga, agama. Agama gini. Udah dengerin aja dia ngomong. Walaupun ada salahnya, kan ada baiknya juga. Kamu jangan ambil jeleknya, ambil baiknya aja. Positifnya aja. Awalnya niatnya begitu. Tapi karena dia merangkai kata dengan baik dan susunannya baik, akhirnya buram yang baik sama yang jelek. Akhirnya ngebenerin semua ucapan dia. Terjadi nggak kayak begitu? Asalnya cuma mengatakan, kan ini baik juga. Kan kita ambil baiknya aja. Contoh itu dalam agama. Dulu contoh dalam apa lagi? Jilbab. Hatinya baik sama itu juga. Rumah tangga sama. Oh ini kan teman suami Ustaz. Jadi saya akrab sebagaimana suami akrab. Lah nggak boleh. Nggak boleh. Berapa banyak akhirnya menjadi penyelewengan gara-gara asalnya seperti akrab, seperti keluarga. Akhirnya batasan-batasan syar'i udah nggak ada. Tetap harus jaga batasan perempuan dengan laki-laki. Nggak boleh bercampur baur, bicara bebas, nggak boleh. Syaitan. Ya. Kalau orang-orang sekarang biasanya masuknya pertama dari pintu curhat. Dia dengerin kok curhat saya, dia baik kok. Lama-kelamaan hancur rumah tangga. Awalnya dimasukin adalah seolah-olah kebaikan. Ini yang diinginkan Ibnu Qayyim. Padahal tujuannya adalah kejelekan. Termasuk juga perdagangan. Ya, tujuannya, saya cuma mau bantu teman-teman ini di kantor, kasihan kalau teman-teman sampai kantor tutup. Lalu ya saya akhirnya pinjam ke bank. Tujuannya apa tadi? Bantu. Padahal jatuh kepada yang haram. Nggak boleh kayak begitu. Nggak boleh karena itu melakukan perkara-perkara yang Allah larang. Ya. Banyak. Jadi setan itu mengganggu kita tidak langsung menampakkan kebatilan itu batil. Dia nampakkan kebatilan itu kebenaran. Maka kita disyariatkan doa, ya Allah tampakkanlah kepadaku kebatilan itu kebatilan. Karena syaitan menjadikan kebatilan itu keindahan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah tampakkan kepadaku kebaikan itu kebaikan dan rizkikan aku untuk mengikuti kebaikan. Ya Allah tampakkan kepadaku kebatilan itu kebatilan dan rizkikan aku agar menjauh dari kebatilan. Kita lanjut di pertemuan akan datang insyaallah ya. Masih perkara tentang syaitan yang menyusup kepada Bani Adam agar Bani Adam itu jatuh dalam kesalahan. Ya, ada pertanyaan, tafadhol, dipersilahkan. Silahkan Ibu. Kalau kita dulunya
Ya, sebelum kita hijrah kita nggak tahu, kita terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran sekuler karena ketidaktahuan. Kemudian sudah hijrah belajar baru mulai tahu apakah diampuni. Maka jawabannya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semua dosa Allah ampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni seluruh dosa. Jadi tidak ada yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, ada lagi yang lain? Ustaz, izin tanya. Silakan Ibu. Mohon maaf ya Ustaz, mengenai lisan itu. Terkadang kan kalau perempuan sedikit sensitif ya, kadang mendengar omongan dari luar terus ngadunya itu di rumah gitu ya, ke anggota keluarga, entah itu ke suami atau ke orang tua. Terus kadang-kadang pembahasannya jadi banyak, si A, si B, si C itu termasuk gibah juga bukan sih Ustaz kalau seperti itu. Terus untuk mengatasinya bagaimana? Kadang kita mendapatkan berita dari luar rumah sesuatu yang kurang mengenakan. Kita harus ambil sebuah hadis Rasulullah. Rasulullah mengatakan apa? Dalam sebuah riwayat hadis, laisal khobar kal muayyana. Kata Rasulullah SAW, tidaklah berita itu seperti kejadian sebenar. Ini hukum asal berita ini. Umumnya berita itu tidak seperti sebenarnya. Bisa jadi kurang, bisa jadi lebih. Tapi yang sering biasanya lebih agar heboh. Maka itu kadang-kadang juga ada perbedaan menceritakan keadaan dengan menceritakan perasaan. Beda nggak menceritakan keadaan dengan perasaan? Hah? Anak-anak ke rumah biasanya menceritakan keadaan atau perasaan? Teman-temanku jahat sama aku. Hah? Perasaan. Jahatnya kenapa? Dia nggak ngajak ngobrol aku, nggak ngajak main aku. Tapi poin pertamanya dia bilang teman-teman jahat sama aku. Ini perasaan atau keadaan? Ketika kita cross check ke teman-temannya, loh enggak, kami enggak jahat sama dia, tapi memang dia enggak mau diajak main umpamanya. Ya kan? Maka itu kita dalam segala berita hukum asalnya laisa khobar kal muayyana. Jadi dari anak-anak pun seperti itu. Bagaimana sikap kita? Cross check. Cross check. Jangan kita langsung mudah terpancing. Terpancing ini kan banyak sekarang. Orang tua tiba-tiba datang ke sekolah dengan marah-marah gara-gara cerita anak sama gurunya. Padahal yang diceritakan belum tentu seperti keadaan. Ya. Dan ini bisa juga kita cara yang berikutnya adalah memastikan, maka itu di dalam Islam ada namanya tabayun dan tasabbut. Cek dan cross check lagi, dipastiin benar atau enggak. Idza ja'akumul amru atau jika datang padamu berita. Apa kata Allah? Fatabayyanu. Tabayunlah. Apa tabayun? Pastikan, cari benar. Tabayun itu cari bukti. Jadi tabayun itu artinya cari bukti. Kalau yang dia beritakan sesuai bukti berarti benar. Kalau yang dia ceritakan tidak ada bukti, kita tidak membenarkannya. Karena Allah mengatakan, jika datang kepadamu berita, maka fatabayyanu. Tabayun, kalau bahasa kita tabayun itu ya memperjelas, tapi sebenarnya bisa diartikan cari bukti. Mana yang lebih benar dari ucapan itu. Ya, jadi ini yang pertama, kalau datang berita tidak seperti kenyataan biasanya. Yang kedua, kalau datang berita, apa kata Rasulullah SAW? Kata Allah, cari cross check, cari bukti. Dan ini harus kita lakukan. Allahu a'lam. Ya, ada lagi yang lain? Silahkan. Oh, ziarah kubur yang minta ke kuburan, Ibu. Ziarah kubur yang minta ke kuburan. Itu syirik hukumnya. Minta ke kuburan, ya penghuni kubur, saya pengen anak, itu syirik. Ya. Kalau ziarah kubur tujuannya mengingat kematian, mendoakan untuk penghuni kubur, itu boleh. Tapi kita tidak boleh meratap. Wanita boleh nggak ke kuburan? Memang ikhtilaf ulama, boleh atau tidak wanita ziarah kubur.
Tapi jumhur ulama berpendapat boleh dengan catatan tidak melanggar syariat, tidak meratap, tidak menangis dengan tangisan yang niyahah. Ya, seperti itu. Jadi maksud saya tadi adalah ke kuburan syirik, maksudnya yang meminta kepada penghuni kubur. Allahu a'lam. Silakan Ibu. Kemarin saya ada pengajian, selama ini saya tahunya kalau kafir itu adalah di luar non-muslim. Saya begitu. Tapi kemarin ceramah Ustadz itu kafir itu adalah simbol, dia bilang. Kita lagi nggak baik kan di rumah tangga kita lagi marah sama suami kita dan anak-anak kita itu termasuk kafir. Nah saya bingung juga karena selama ini setahu saya kafir itu adalah di luar agama Islam. Kalau menurut Ustadz gimana? Kalau dia bilang itu termasuk kafir kalau kita lagi marah sama teman, sama saudara gitu, kafir sesaat kata dia. Iya, sebenarnya di dalam majelis taklim, ya, sebelum saya jawab pertanyaan tadi, alangkah baiknya pertanyaan itu ditanya kepada pemateri agar tidak salah paham. Tetapi yang saya pahami dari pertanyaan itu maksudnya adalah kafir bukan keluar dari Islam. Kan kafir ada dua. Ada kafir tidak keluar dari Islam, ada kafir keluar dari Islam. Kafir yang tidak keluar dari Islam contohnya apa? Mencela, mencaci. Itu perbuatan kafir, artinya perbuatan jelek, simbol-simbol kekafiran. Tapi belum tentu dia kafir karena kebencian, cacian. Sibabu muslimul kufur, sibabu muslimul fusuq wa qitalum kufrun, kata Rasulullah. Mencela orang mukmin itu kefasikan, membunuhnya kekafiran. Maksudnya kafir yang enggak keluarkan dari Islam, tapi kafir duna kufrun. Jadi kafir ada dua. Ada kafir keluar dari Islam, ada kafir tidak keluar dari Islam. Kafir yang tidak keluar dari Islam itu menjadi simbol-simbol perbuatan orang-orang kafir. Iya. Allahu a'lam, termasuk pembangkangan dan lainnya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai zikir setelah sholat fardu, Iya. saya pernah dengar zikir yang bisa menghilangkan 10 keburukan, mendatangkan 10 kebaikan, itu redaksinya itu pakai apa, la ilaha illallah la syarika lahul mulku wa lahul hamdu, pakai yuhyi apa enggak? Dan apakah dibacanya itu setiap habis sholat fardu atau ada sholat-sholat tertentu aja? Terima kasih. Iya. Ibu, maaf sekali lagi, saya sendiri karena kekurangan pemahaman saya, kekurangan ilmu saya belum tahu hadis yang mengenalkan 10 kebaikan dan 10 kejelekan itu. Ya, nanti boleh Ibu cari sekali lagi tentang lafaz hadis itu. Allah alam. Ya. Ya. Ada lagi yang lain? Cukup sampai di sini? Cukup ya. Semoga Allah rahmati kita, Allah berkahi kita, Allah berikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.